400 kita tidak perlu bangun gereja. Kalau 400 bagaimana Pak? Kita buat sip 1, sip 2. Jadi melihat kondisi ini mungkin tak pernah kita bangun gereja. Ya. Sampai mati nanti kalau memang jemaat tidak mencapai ke sana, saya tak akan pernah bangun gereja secara fisik. Tetapi pastikan gereja yang ada di sini yang harus terus-menerus dibangun. Amin. Di sini. Gedung ini akan menyesuaikan. Kalau semakin rame bangun gedung gereja memang begitu. Tetapi banyak di antara kita juga belum rame sudah bangun gereja supaya lebih rame. Di sini tidak. Harus sampai rame kali baru bangun gereja supaya enggak apa kali. Haleluya. Ya. Saya lihat semalam wah puji Tuhan rame ya. Ingin juga punya gereja yang besar, tetapi kita harus berganti tujuan. Bukan gereja besar tetapi gereja benar. Baik Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Tunjukkan wajah-wajah yang sedang diberkati Tuhan. Tunjukkan suasana hati yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita tidak sadari. Kalau kita tahu, kita ketakutan. Tetapi setelah kita tahu, justru pelakunya adalah kita, bukan orang lain. Maka saya harus bercerita tentang apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan. Di gereja ini saudara banyak tema-tema yang hampir sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Setiap kali saya menyampaikan, di kata pendahuluan tentu berbeda dengan khotbah-khotbah yang lain, tetapi isinya sama. Isinya harus hidup berkenan. Isinya harus semakin cinta Tuhan. Tetapi ada kata pendahuluan atau ringkasan-ringkasan mengenai fenomena kehidupan kita atau realisasi kehidupan kita. Sehingga fakta-fakta ini akan saya bagikan dan kita sama-sama belajar. Haleluya. Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kerasukan setan setiap hari. Ini bisa menjadi sebuah pernyataan dan juga menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi dalam khotbah yang sedang saya sampaikan ini, kerasukan setan setiap hari ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab secara benar. Kalau saya tanya di antara kita dan mohon untuk dijawab. Kalau saya tidak sebutkan siapa di antara Anda mungkin bisa mengangkat tangannya dan memberikan penjelasan. Apa sih yang dimaksud dengan kerasukan setan? Adakah di antara kita yang berani memberikan penjelasan? Apakah yang dimaksud dengan kerasukan setan atau kesurupan? Atau begu-beguan? Ada yang bisa kasih pendapat? Silakan berdiri. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi kalau kita sudah pelajari khotbah yang sebentar saya sampaikan, bukan saja menakutkan, tetapi memisahkan kita dari Tuhan. Orang yang kerasukan setan akan terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Dan kita harus tahu, kita sedang kerasukan setan atau tidak. Atau hanya kita bisa melihat teman-teman kita kerasukan setan. Dan apa yang harus kita lakukan supaya tidak kerasukan setan seperti dia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kerasukan setan atau kesurupan?
Ayo anak muda, ada yang berani untuk menceritakan pemahaman Anda? Ganda? Anda tahu apa yang dimaksud dengan kerasukan setan? Enggak tahu. Ibu Dama, jangan pura-pura tak lihat saya. Berikan penjelasan menurut bahasa dan pengertian Anda, apa yang dimaksud dengan kerasukan setan? Hal jahat, begu-beguan, bisa jadi begitu ya? Atau roh kegelapan. Dengan satu bahasa sederhana, kerasukan setan adalah badanmu tidak dikendalikan dirimu sendiri. Ada kuasa yang mengendalikan. Padahal hidup di dalam Tuhan pun ada kuasa yang itu belum lugas. Orang yang dipenuhi roh Allah pasti dipimpin oleh roh Allah, bukan kita yang memimpin. Maka kalau kita memberikan definisi bahwa kerasukan setan adalah ada kuasa yang menguasai, bukan diri kita. Ini masih universal. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, Ibu Gembala, kerasukan setan adalah dirasuki setan. Dirasuki itu apa maksudnya? Dikendalikan, dimasuki oleh setan, dikuasai, dipimpin oleh setan. Di tengah kehidupan rohani yang semakin ramai dengan simbol pelayanan dan aktivitas keagamaan, manusia beragama, ada satu kenyataan yang jarang disadari oleh kita, dan ini sangat serius. Ternyata tidak semua kerasukan setan itu terlihat. Pada umumnya kita bisa memberikan penilaian kepada seseorang yang sedang kerasukan setan, dan itu termanifestasi, terwujud, ada tandanya seseorang sedang kerasukan setan. Salah satu tandanya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau ada orang kerasukan setan, tandanya apa? Lalu kita bisa menyebut dia sedang kerasukan setan. Mestinya Ibu Gembala penjawab terakhir. Ya, ini penjawab pertama. Nanti jemaatnya jadi nyontek. Ya. Apa tanda seseorang sedang kerasukan setan? Bahkan kami dulu di sekolah tentang kerasukan dan kesurupan itu sudah familiar sekali di telinga kami. Anda juga pasti begitu, tetapi khawatir apakah itu benar atau tidak, apakah ini sesuai maksud Pak Gembala atau tidak. Benar atau tidak? Apalagi Opung Okta, kalau dia tidak mengerti tentang kerasukan setan, hati-hati. Kalau Anda tidak mengerti tentang kerasukan setan, hati-hati. Jangan-jangan Anda sedang kerasukan setan. Karena kita tidak ngerti. Kita harus mengerti tentang apa kerasukan setan supaya kita bisa menghindari kendali setan, kendali iblis, kendali roh kegelapan atas hidup kita. Maka kalau kita tidak mengerti hal ini, jangan-jangan kita sedang dalam kendali setan. Dan kerasukan setan, saudara, tidak harus terlihat, tetapi ada sesuatu yang tidak terlihat. Seperti yang disampaikan Ibu Gembala, bahwa ternyata kerasukan setan itu manifestasinya atau wujudnya bisa jadi kejang-kejang. Enak waduh, mik kompang Willy. Soalnya mati-mati, cek satu. Wujudnya bisa jadi kejang-kejang. Begu-beguan bisa jadi margumo-gumo babana. Hibotamu do margumo-gumo babana. Hibot ala inang dodo amang margumo-gumo babana. Berbusa, berbui, kejang-kejang, pukul-pukul barang, anarkis, putar kiri, putar kanan,
dengan gerakan-gerakan kacau. Kita sering menyebutnya dia sedang kerasukan setan.